Sampah. Masalah sampah memang tidak akan ada habisnya. Selama manusia masih mendiami planet bumi, maka sampah dan permasalahannya akan selalu ada dan terus berkembang. Lantas, apa yang bisa kita lakukan? Secara prinsip, tindakan dasar dalam mengolah sampah berujung pada 5R, yang dahulunya adalah 3R. 5R itu apa? Yakni reduce, recycle, reuse, repair, and replace. Tapi kali ini saya tidak akan membahas kelima hal tersebut, tapi saya akan hanya menjelaskan tentang reuse. Oke teman-teman, sekarang saya sedang berada di salah satu pabrik atau bisa disebut juga gudang pembakaran arang briket. Nah, jadi setelah kita membahas tentang reuse, ternyata limbah dari batok kelapa sendiri bisa diolah kembali menjadi suatu yang berharga dan bernilai jual. Nah, benda tersebut adalah arang batok kelapa. Bagaimana bentuk dari arang batok kelapa, lalu bagaimana pengolahannya, kita saksikan setelah ini. Hitungan ketiga, kita sudah di dalam. 1, 2, 3. Ya, teman-teman, kita sekarang sudah berada di dalam gudang pembakaran arang batok kelapa. Untuk melihat-lihat dan menjelaskan prosedurnya, saya akan langsung mengajak teman-teman menyaksikan sendiri bagaimana kondisi di ruangan ini. Sebentar. Oke, yuk. Jadi teman-teman, semuanya bermula dari supplier batok kelapa dari pasar yang menjual batok kelapa tersebut kepada pemilik pabrik. Lantas batok-batok tersebut akan disortir, dipisahkan dari serabut-serabut kelapanya. Ya, langsung aja kita lihat. Di sini serabut kelapa dipisahkan dengan batok kelapanya. Selain dipisahkan, serabut kelapa ini juga ternyata banyak peminatnya. Salah satu peminatnya adalah pemilik usaha pupuk, ya. Jadi dalam pupuk kompos, serabut batok kelapa itu sendiri masih bisa dimanfaatkan lagi. Lalu setelah itu batok kelapa yang sudah pecah-pecah tadi dibakar di dua tempat seperti ini, dua lubang. Ya, bisa kita lihat. Estimasi pembakaran biasanya dari jam 4 subuh sampai jam 2 siang. Itu menghasilkan arang sekitar 200 kilo atau 2 kintal. Bisa kita lihat. Nah, ini adalah contoh dari arang yang sudah jadi. Setelah proses pembakaran, arang-arang yang sudah matang, sudah jadi ini disiram dengan air sampai dengan kadar airnya 12-11%. Karena kadar air tersebut menentukan jumlah harga yang akan dibeli oleh pabrik. Selanjutnya setelah dibakar dan disiram air untuk mematikan api-api, arang tersebut akan diayak dengan ayakan seperti ini. Nah, setelah itu abu dari hasil ayakan tersebut akan ditampung dan dimasukkan ke dalam karung. Satu kali lagi bahwasanya selain serabut kelapanya, abu dari bekas ayakan arangnya tersebut juga masih berguna, teman-teman. Jadi abu ini juga laku apabila dijual kepada oknum-oknum pembuat pupuk kompos. Karena untuk campuran itu tadi membutuhkan abu juga serabut dari kelapa, dari batok kelapa. Setelah itu batok kelapa atau arang batok kelapa tadi akan dimasukkan ke dalam karung dan ditimbang. Nah, lalu apabila kadar air semakin sedikit, maka harganya pun bisa naik dan oknum-oknum
batok kelapa atau oknum-oknum pembakar batok kelapa, arang-arang batok kelapa akan merasa diuntungkan apabila pembakaran dilakukan ketika musim panas ya. Jadi seperti itu teman-teman, video yang menjelaskan tentang arang batok kelapa. Jadi seperti itulah tadi teman-teman pengolahan limbah batok kelapa menjadi arang batok kelapa. Jika teman-teman masih penasaran, bentuk dari arang briket itu apa sih? Jadi bentuk dari arang briket itu seperti ini. Nah, untuk kegunaannya, arang briket biasa biasa diekspor ke luar negeri, digunakan sebagai bahan bakar barbecue. Lalu juga arang briket biasa digunakan sebagai dalam industri sisa ya. Sisa itu untuk dibakar dan menjadi asap, atasnya itu menggunakan arang briket. Jadi sering-sering teman-teman jumpai apabila di kafe-kafe sisa itu arang yang berbentuk kotak itu adalah arang briket atau seperti itu, atau arang dari batok kelapa. Demikian video kali ini teman-teman, semoga menjadi bermanfaat. Selain kita juga bisa sharing ilmu, perlu kita sadari juga bahwasannya permasalahan limbah perlu diatasi, dan salah satu caranya adalah dengan reuse atau merubah kegunaan sampah tersebut menjadi barang-barang yang bisa digunakan. Selain kita juga membantu ekosistem, membantu lingkungan agar tidak tercemar dari limbah-limbah sampah, kita juga bisa mendapatkan profit atau bernilai uang apabila kita jual arang tersebut dan kita kelola dengan baik. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya supaya teman-teman kalian melihat juga apa yang telah kalian lihat. Terima kasih, saya Duta Agung Rohmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.